enaknya potensi hasilnya tetap besar. Jadi walaupun kita bisa mulai dengan modal Rp50.000, tapi tetap hasilnya bisa besar sekali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video ini. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang 8 alasan kenapa teman-teman harus segera mulai beriklan di Facebook dan Instagram Ads. Ini penting banget karena segala sesuatu yang kita mulai, sebelumnya kita harus tahu dulu nih kenapa pentingnya. Kenapa sih kita harus ngelakuin ini, kenapa kita harus ngelakuin itu. Karena kalau ngomongin teknis sebenarnya gitu-gitu aja. Tapi ketika teman-teman paham mindsetnya, alasannya, itu bakal jadi. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Jadi yang pertama, ini yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman beriklan di Facebook sama Instagram Ads. Jadi ternyata Facebook sama Instagram itu termasuk 5 sosial media dengan pengguna terbanyak di Indonesia. Di dunia maksudnya. Di Indonesia sendiri aja, itu kita kan penduduk sekitar 250 juta. Ternyata pengguna Facebooknya itu lebih dari setengahnya. Jadi teman-teman bayangin, teman-teman punya satu pasar di mana isinya ratusan juta orang. Pasar terbesar di Asia aja, tahu ya sekarang kan pasar terbesar di Asia kalau ngomongin secara konvensional atau offline tradisional, itu kan pasar Tanah Abang. Ya, pasar Tanah Abang paling sebanyak-banyaknya berapa sih? Nah, ini teman-teman punya market, punya pasar yang isinya itu udah 150 juta orang kurang lebih. Jadi bisa dibayangin di situ tuh orang semua isinya. Kita mau jual apa juga kalau memang kita settingnya bener, pasang kontennya bener, iklannya bener, targetingnya bener, pasti ada yang nyangkut. Jadi pasarnya tuh besar banget, ada 100 juta orang lebih pengguna aktif di Indonesia. Oke, itu yang pertama. Jadi Facebook sama Instagram termasuk 5 sosial media dengan pengguna terbanyak di dunia. Makanya pangsa pasarnya dan potensinya sangat besar sekali. Jadi nggak heran banyak teman-teman saya yang bisa dapat income puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran dari Facebook Ads. Bahkan teman-teman saya juga banyak yang budget iklannya sebulan tuh bisa ratusan juta sampai miliaran. Itu budget iklannya, bukan hasilnya. Hasilnya mungkin bisa 2-3 kali lipat lebih tinggi daripada budgetnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, jangkauan pasarnya sangat luas. Jadi enaknya kita bisa dengan spesifik memilih target market yang kita mau. Ini nanti tenang aja, nanti kita akan ada sesi prakteknya. Makanya yang paling penting kan sebenarnya sebelum praktek, ya kita harus tahu dulu teorinya kan. Ketika teman-teman udah tahu teorinya, nanti dilempar ke praktek itu bakal jauh lebih gampang dibandingkan langsung praktek. Nah, jadi jangkauan pasarnya sangat luas. Kita bisa dengan spesifik pilih target market yang kita mau. Nanti saya akan praktekkan, kita bisa pilih misalnya market kita mau laki-laki atau perempuan, atau mau dua-duanya boleh. Terus umurnya mau berapa? Misalnya teman-teman jual baju, bajunya ini mau yang untuk umur berapa nih spesifikasinya? Untuk usia 12 sampai 20 misalnya, atau untuk remaja usia 20 sampai 25, atau baju dewasa misalnya usia 25 ke atas, atau misalnya baju orang tua yang udah usia 40 tahun ke atas, itu juga bisa kita custom, bisa kita setting. Jadi dari mulai usia, gender ya, laki-laki atau perempuan, hobi atau interest, jadi kita bisa mentargetkan, saya pengen iklan saya muncul ke orang-orang yang hobinya masak, ke orang-orang yang suka dengan kartun misalnya, ke orang-orang yang suka dengan olahraga. Saya jualan pelangsing badan misalnya, saya pengen target marketnya ke orang-orang yang memang ya udah lagi pengen kurus gitu, yang suka diet, yang suka yoga dan seterusnya. Itu kita bisa detailkan di interest nanti namanya. Oke. Jadi kita bisa pilih target market yang sangat luas, termasuk bahkan yang paling detail ya. Kita bisa pilih bahkan sampai behaviornya. Dia pakai handphone apa, dia pakai sinyal internetnya yang 2G, 3G atau 4G, itu kita bisa detail semua. Bahkan kalau di Amerika, itu kita bisa tahu income dia berapa. Jadi kita bisa mentargetkan, saya pengen iklan saya cuma muncul ke orang-orang yang income-nya sekian sampai sekian. Oh, itu detail banget. Canggih lah. Nanti detailnya kita akan praktekkan bareng-bareng, tenang aja. Itu yang kedua. Jadi target marketnya luas, jangkauan pasar luas, kita bisa spesifik memilih target market yang kita mau gitu. Jadi Anda bisa bedain, jual baju pakai interest B, jual herbal pakai interest C, dan seterusnya. Yang ketiga, nah ini dia, kita bisa baca data atau hasil secara cepat, namun bukan instan. Kalau di organik, misalnya kita pakai postingan yang biasa, yang organik pakai fanpage,
itu baca datanya lama gitu. Udah hasilnya pertumbuhannya sangat lama dan baca datanya juga nggak sedetail kalau kita pakai iklan. Nah, di iklan ini kita ngiklan sekarang, misalnya teman-teman abis ini praktek nih langsung iklan. Abis itu ntar malam itu kita bisa langsung baca datanya. Jadi kita ngiklan sekarang, langsung baca data nanti malam, itu kelihatan datanya. Oh, dari iklan saya misalnya 25.000, yang ngeklik ada berapa puluh, yang masuk ke landing page atau lihat website saya ada sekian, yang nonton video ada berapa ratus atau berapa ribu, terus yang ngeklik WA ada berapa. Itu nanti kita bisa review, itu namanya funnel ya. Jadi funnelnya kita bisa review, ini kira-kira mahalnya di mana, terus apa nih yang perlu kita perbaiki. Jadi intinya enak banget, kita bisa baca data secara cepat gitu. Jadi Anda iklan sekarang, nanti malam mau langsung baca data juga bisa, dan otomatis kita juga bisa review dengan cepat, itu enaknya. Oke, yang keempat, kita bisa memilih beberapa fitur canggih. Jadi di Facebook sama Instagram itu ada banyak fitur canggih. Nah, salah satunya adalah fitur custom audience. Jadi enaknya kita bisa minta sama Facebook, Facebook, saya kan udah ngiklan nih, udah ngiklan sekitar 1 jutaan nih. Dari 1 juta ini misalnya kan saya dapat misalnya ya ada 10 pembeli, ada 1.000 orang yang nonton video, ada 200 orang yang ngeklik misalnya, dan seterusnya. Kita kan dapat data. Nah, kita bisa minta sama Facebook. Facebook, saya minta dong data-datanya mana, siapa aja nih orang-orang yang ngeklik landing page saya atau website saya, siapa aja nih orang-orang yang ngeklik ini, siapa aja nih orang-orang yang udah ngechat, kita bisa minta sama Facebook. Nah, orang-orang yang udah ngeklik tadi, orang-orang yang udah tertarik ibaratnya ya, udah nonton video kita sampai setengah 50% misalnya, berarti kan mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang tertarik. Ya, orang-orang yang tertarik terhadap produk kita. Nah, cuma mungkin mereka belum beli karena banyak faktor. Nanti di video berikutnya teman-teman akan belajar 4 tipe audiens ya. Itu nanti kita ada lebih detail lagi tentang 4 tipe audiens. Tapi intinya kenapa kok dia udah ngeklik tapi belum beli? Nah, faktornya banyak tuh. Bisa jadi karena memang mungkin belum yakin. Itu bisa jadi mungkin karena salah satu faktornya memang karena perlu di retargeting ulang, perlu diiklankan, perlu diyakinkan dengan testimoni dan segala macamnya. Jadi banyak sekali indikatornya. Nah, intinya salah satu solusinya adalah kita bisa mengiklankan ulang ke orang-orang yang tadi sudah kena iklan kita sebelumnya, yang sudah tertarik. Jadi kita bisa spesifikasikan antara orang-orang yang belum tertarik sama orang-orang yang udah tertarik. Nah, orang-orang yang udah tertarik ini nanti kita bisa iklankan ulang. Jadi kita bisa serang terus dengan berbagai macam konten. Makanya kalau di marketplace kan banyak yang ngerasa Anda pernah ngeklik sesuatu, setelah ngeklik besoknya atau ntar malamnya kayak dihantui terus-menerus gitu, kayak iklannya muncul lagi, iklannya muncul lagi, iklannya muncul lagi. Nah, itu pakai fitur namanya custom audience atau retargeting. Nanti saya akan sharing di video-video berikutnya. Oke. Kalau di mall tuh ibaratnya kalau orangnya udah pernah datang ke, misalnya Anda jualan baju, Anda punya database-nya. Kalau misalnya Anda punya konsumen yang udah pernah datang ke toko, sama belum pernah datang ke toko, pasti kan dia tipe atau level audiensnya beda. Walaupun sama-sama nggak beli, tapi orang yang udah sering datang ke toko Anda, walaupun cuma ngeliat-ngeliat, bisa dibilang kan dia lebih tinggi daya tariknya dibandingkan orang-orang yang cuma sekedar lewat aja. Gitu. Nah, jadi di situ nanti kita bisa ibarat kata follow up, kasih promo lah, kasih edukasi tambahan lah, bisa lewat Facebook, bisa lewat IG, bahkan bisa lewat WA juga, kalau memang kita menggunakan WhatsApp untuk sarana closing. Itu fitur canggihnya, nanti kita akan praktekkan di video berikutnya, tenang aja. Oke, yang kelima, nah yang kelima ini adalah kita bisa mulai dengan modal kecil, mulai dari $1. Jadi kalau dirupiahin sekitar 15 ribuan kurang lebih ya. Jujur saya sih jarang, saya paling sering itu iklan di 25 sampai 50 ribu rupiah per harinya. Kalau emang teman-teman serba terbatas, mau mulai dari 25 ribu boleh nggak? Boleh aja, tapi memang nggak maksimal. Jadi saran saya kalau untuk fase testing, coba di angka 100 sampai 200 ribuan. Tenang aja, nanti bisa dimatiin kok. Misalnya kita udah running jalan iklan seharian, atau misalnya setengah hari, pagi setting, habis itu siang kita lihat hasilnya, misalnya saya mau langsung matiin deh suaranya, itu bisa. Jadi enak, kita bukan yang harus kayak kontrak di TV. Kalau di TV kan kita sekali kontrak 20 detik misalnya 30 juta, ya udah kan langsung habis tuh 30 juta. Nah, kalau ini enggak, ini enaknya misalnya Anda budgetnya 100 ribu, terus siang-siang tiba-tiba Anda mau matiin karena iklannya jelek, itu bisa. Gitu. Nah, jadi itu enaknya kita bisa mulai dengan model yang sangat
kecil. Nah, karena modalnya kecil, jadi resikonya juga kecil banget. Makanya di Facebook Ads tuh salah satu kenikmatannya, kita tidak pernah yang ngalamin yang namanya bangkrut luar biasa gitu. Separah-parahnya ya udah cuma iklan, cuma habis berapa ratus ribu atau berapa juta, itu hitung-hitung uang belajar dan dapat data juga. Jadi nggak ada istilah yang sampai hilang miliaran tuh nggak ada. Karena emang modalnya aja kan kecil banget kan. Kita bisa mulai dari $1 kali 15.000 rupiah gitu. Jadi resikonya kecil, modalnya kecil. Nah, tapi enaknya potensi hasilnya tetap besar. Jadi walaupun kita bisa mulai dengan modal Rp50.000, tapi tetap hasilnya bisa besar sekali. Nanti saya akan kasih studi kasus, saya pernah ngiklan, itu modal cuma Rp100.000, omsetnya saya pernah dapat 500.000 sampai saya dapat 1 juta. Jadi modal cuma 100.000, tapi saya bisa dapat omset hingga 1 juta rupiah gitu di satu iklan. Ntar saya akan sharing beberapa caranya juga. Jadi potensinya besar. Nah, kalau di luaran sana, kalau sebagai pengusaha biasanya, kalau kita mau dapat hasil yang besar, biasanya modelnya juga besar juga. Tuh, kebayang ya, Anda mau buka restoran, ya kan harus keluar modal besar dulu kan untuk bangun tokonya, restorannya, dan lain sebagainya. Belum buat karyawan. Nah, di sini enggak. Kita bisa mulai dengan modal kecil, tapi hasilnya cukup besar. Makanya, mindsetnya ini kayak bisnis, harus berani investasi di awal, gitu. Oke, itu yang ketujuh. Dan yang terakhir, beriklan di Facebook Ads itu kita ibaratnya seperti pedagang keliling. Kalau di Google Ads, kebetulan saya juga iklan di Google Ads juga. Kalau di Google Ads itu jatuhnya kan kita sebagai kita bikin toko di mall, kita tinggal nungguin orang-orang datang ke toko kita, ya udah kita layanin. Nah, kalau di Facebook ini kenapa lebih efektif? Karena kita sebagai pedagang keliling, jadi kita yang muter gitu, kita muterin komplek, kita tiap hari datangin komplek. Mungkin kalau baru sehari 2 hari masih nggak ngeh, tapi kalau kita tiap hari, saya misalnya tukang roti gitu ya, tiap hari datang ke komplek tersebut, itu lama-lama orang pasti akan aware dengan keberadaan kita. Sehingga ketika mereka pengen beli roti, mereka akan nunggu kita. Kebayang ya Pak Bu ya? Jadi enaknya beriklan di Facebook Ads ini seperti pedagang keliling. Jadi kita yang jemput bola, nggak nunggu bola. Nah, ini semua ada kelebihan sekaligus kelemahannya. Di Google juga sama, ada kelebihan sekaligus kelemahannya. Tinggal kita pilih aja. Kalau saya memang fokusnya dari awal itu di Facebook sama di Instagram Ads, karena jauh lebih masif pergerakannya, itu jauh lebih ekstrim lah ibaratnya, karena kan kita jemput bola kan, kita nyamperin si konsumen gitu. Nah, oke, jadi 8 hal penting sebelum teman-teman mulai beriklan di Facebook sama Instagram Ads. Jadi sebelum beriklan, pastikan minimal teman-teman tahu dulu nih 8 poin ini, biar bisa jadi pondasi yang kuat ketika nanti praktek. Oke, itu aja. Setelah ini nanti teman-teman bisa belajar prakteknya langsung di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.